Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM dan juga Baraya Sinta di 97,2 FM Sinta Bandung. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Sinta. Untuk edisi hari ini tentunya ya di hari Senin tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang juga bertepatan di tanggal 1 November 2021. Saya Gilang Satriadi, insya Allah juga tentunya sampai dengan pukul 17 nanti, atau selama satu interval ke depan, saya akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin, di mana insya Allah juga beliau di sore hari ini akan kembali menyampaikan tausiah singkat untuk kita simak dengan tema akhlak seorang alim. Ini bagian yang kelima ya nampaknya. Baik, sebelumnya kita akan sapa dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya di kesempatan sore hari ini Pak Ustadz? Tiris. Nah, hot Kang Gilang. Betul hujan. Masya Allah. Iya, sama ya Kang Gilang, dingin ya. Betul sekali, dingin hujan Pak Ustadz ya. Oh ya Pak Ustadz, ini mengenai tema tausiahnya. Sore hari ini akan kembali membahas akhlak seorang alim Pak Ustadz ya. Insya Allah. Akhlak seorang alim bagian yang kelima, itu adalah tentang tidak mencampur adukan antara hak dengan batil. Ya. Baik sahabat Telesdem Sinta, namun tentunya juga sebelumnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah Baraya Sinta dan sahabat DM rahimakumullah dimanapun Anda berada, bersyukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Rabbul Alamin atas limpah nikmat rahmatnya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, dan hari yang pertama, tepatnya tanggal 1 di bulan November 2021. Alhamdulillah, saya seperti bersama Kang Gilang Satriadi bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin siap sore Baraya Sinta rahimakumullah di program Dialis DM Sinta. Harapan dan doa kami, kalaupun Masya Allah cuaca sangat dingin sekali, ya hujan sudah mulai Allah turunkan, mudah-mudahan jadi rahmat untuk kita semuanya. Kabar baik semuanya, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau masih banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, menghadapi musibah dan sebagainya, tabah, sobar dan tetap bertawakalah pada Allah Azza wa Jalla. Doa kami bagi yang sakit, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Anda yang menghadapi beragam macam kesulitan, apapun juga bentuk kesulitannya, semoga Allah Azza wa Jalla yaj'al lahu makhraja, senantiasa memberi solusi jalan keluar yang terbaik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana sa'ati bil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Asallahal azim rabbal arsyil azim ayyushahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, untuk selanjutnya kita akan langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Akhlak seorang alim bagian yang kelima.
Apa itu? Seorang alim itu dituntut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42. Intinya, tidak boleh mencampurkan antara hak dengan batil. Sekali lagi, tidak boleh mencampurkan antara hak dengan batil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukan barang yang hak bil batili dengan barang yang batil. Wa taktumul haqqo, dan janganlah pula kalian menyembunyikan al-haq itu wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu adalah hak adanya. Quran surah Al-Baqarah 42. Apa maknanya ini? Seorang alim tentu saja orang yang dipandang memiliki ilmu pengetahuan yang dalam, wawasan yang luas. Al-Quran dia pahami, hadis-hadis Nabi pun Masya Allah dia pun pahami. Tentu saja sudah barang tentu seorang alim itu orang yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Nah, siogianya, ilmunya, pengetahuannya tentang hak dan batil ini hati-hati. Jangan sekali-kali dicampur adukan. Bahkan dia menutup-nutupi pakaian hak. Seperti halnya rahib-rahib orang Yahudi dahulu. Pendeta-pendeta orang Nasrani dahulu. Hukum itu ditutup-tutupi. Disembunyikan. Ya, sekarang pun mohon maaf gitu. Ya, banyak juga yang seperti itu. Nah, kalau kita korek lebih jauh, apa yang menyebabkan mereka mau-maunya menukarkan hak dan batil, menyembunyikan kebenaran? Ya, salah satu alasan yang populer adalah alasan dunia, alasan uang, pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau orang sudah punya penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yakni penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, akan cenderung menghalalkan segala cara. Ilmunya, pengetahuannya, pemahaman terhadap dalil-dalil Quran dan Sunnah bukan digunakan untuk membawa manusia melepaskan dari kegelapan kepada keterang benaran. Minaz zulumati ila nur, sebaliknya minan nur ila zulumat, untuk menjadikan umat manusia gelap. Ma'udzubillah. Bukan membimbing manusia supaya meniti jalan hidayah Allah, tapi malah sebaliknya memengkolkan mereka dari hidayah Allah. Ketika di situ ada keuntungan, ada reward di situ, ada sesuatu yang sangat diinginkan oleh dirinya. Ya, kadang orang itu bertindak bodoh, menyembunyikan kebenaran, hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Na'udzubillah. Nah, orang yang seperti ini hati-hati, diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Finnar. Ya, finnar, na'udzubillah. Di antara seorang yang akan paling dahulu dilemparkan ke api neraka adalah seorang alim yang justru dan ilmunya bukan menerangi orang yang sedang kegelapan, menunjukkan orang yang sedang linglung, malah sebaliknya menjadikan orang linglung, menjadikan orang gelap. Na'udzubillah. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita harus jujur dengan ilmu, jujur dengan dalil. Ulil haqqo walau kana murad. Rasulullah katakanlah yang hak itu kalaupun rasa pahit. Maksudnya, kalaupun mungkin harus beresiko tinggi berhadapan dengan tantangan, rintangan, bahkan ancaman nyawa sekalipun, ketika tahu itu hak, maka katakanlah bahwa itu hak. Seperti dicontohkan oleh para Nabi Rasul terdahulu. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau menyatakan, La ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, di hadapan Fir'aun. Ayah angkatnya itu. Pada Fir'aun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian, Tuhan yang lebih tinggi dari ketimbang Tuhan Nabi Musa. Bagaimana hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengatakan pada orang tuanya, ajar bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, padahal ajar itu produk, ya, produsen patung pateko. Tapi beliau berani mengatakannya, kalaupun resikonya luar biasa. Nah, sama kita pun. Jadi kalau kita mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil, salah itu adalah salah, kebenaran itulah kebenaran, jangan heran kalau kita banyak dihadapkan dengan berbagai macam tantangan lah, cibiran lah, dibully dan sebagainya. Itulah resiko dan dakwah. Tapi berbahagialah orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran yang telah dia mengetahui dan telah dia yakini kebenarannya.
Maka insya Allah, lihat Fussilat 31 ya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dan keimanan kita, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah dengan penuh kejujuran, apa ada yang kita sampaikan, maka kamilah kata Allah yang akan melindungi kalian dari beragam macam bahaya, hasutan, kezaliman manusia fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah gentar ketika kita mengatakan hak. Ya tentu saja ya kita sampaikan hak dengan metodologi yang tepat juga, bukan dengan singgung kiri singgung kanan. Jangan menyinggung orang lain. Sampaikan al-haq dengan berargumentasikan dalil, keterangan Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud dengan bagaimana metode dakwah diungkap oleh Allah di An-Nahl surah 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak olehmu manusia-manusia supaya mau kembali kepada jalan Rabbmu, yakni al-Islam. Bil hikmati, tapi ngajaknya bukan sembrono, bukan ngajak dengan secara paksa, bukan dengan ngajak dengan rayuan. Bil hikmah, ajaklah dengan hikmah. Artinya dengan berargumentasikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tujukan dalil-dalilnya, keterangan-keterangannya, tafsirnya, penjelasannya, dan sebagainya. Wal mu'idatil hasanah. Yang kedua, ajak mereka supaya mau kembali pada jalan Rabbu dengan mau'idah, pelajaran yang baik. Bukan mencaci, maki, sindir, sampir, mengklaim orang lain salah, nggak perlu. Sampaikan aja mana ajaran yang benar dan argumentasi tadi. Wajadilhum billati ahsan. Kalau mungkin kita harus ajak, harus berdebat dan artian berdiskusi juga dengan cara yang lebih baik lagi, yang lebih santun lagi. Ketika kita menyampaikan dalil, bukan terkesan akulah yang benar, Anda yang salah. Tidak, kita bertugas hanya menyampaikan saja. Adapun selanjutnya, itu adalah hak Allah. Apakah Allah akan memberikan hidayah, ataukah sebaliknya. Baik, saya kira itu barangkali poin yang kelima, ini akhlak soalim itu tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tidak boleh mencampur adukan antara hak dan kebatilan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu pada kita, awasan dan keyakinan dan kejujuran ketika menyampaikan ilmu tadi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian. Sahabat Jelis dan Cinta, alhamdulillah kembali di kesempatan sore hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Syafruddin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya, untuk selanjutnya kita langsung masuki sesi dialog interaktif, dan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silahkan sahabat Jelis dan Cinta dapat bergabung untuk bertanya langsung ya kepada Pak Ustadz melalui telepon seluler ataupun juga telepon WhatsApp di 0821 2020 4245, ataupun juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama tentunya ya. Juga untuk Anda yang sudah bergabung, sudah menyimak juga program ini melalui live Facebooknya, di Facebooknya DM Streaming, ataupun juga di TV DM Streamingnya, di kolom komentar juga silakan Anda dapat menuliskan juga pertanyaan untuk kita bahas sore hari ini. Baik, kita langsung saja Pak Ustadz untuk membahas pertanyaan yang pertama dengan Ibu Siti. Ibu Siti di kawasan Gempol, Pak Ustadz, mau bertanya begini. Iya. Kalau di saat kita melaksanakan sholat fardu, lantas kita lupa tidak diawali dulu dengan qomat, itu sah tidak Pak Ustadz sholatnya, atau boleh tidak Pak Ustadz? Ya, iqomah itu artinya tanda bahwa benar-benar sholat itu akan segera didirikan. Qad qamatis sholat, sungguh sholat akan segera didirikan. Syogianya ini kita bacakan bukan hanya ketika berjamaah saja, termasuk munfarid. Ya. Namun memang hukumnya sunnah. Artinya kalau Anda lupa, tidak iqomah, benar sholatnya sah. Lanjutkan Bu sholatnya ya. Ya tentu ke depan lebih tertib lagi ketika kita mau sholat, supaya tidak terjadi kalaupun sunnah yang dilupakan ya. Sepanjang kita mampu dan Rasul mencontohkan, kenapa tidak, jangan dilewatkan. Tapi secara hukum, kalaupun ibu tidak iqomah, apalagi alasan lupa, insya Allah itu tidak membatalkan sholat. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan pertanyaan dari Ibu JA, Pak Ustadz bertanya,
Kalau misalkan Pak Ya, Ustadz ya, yang punya warung itu kan suka ada yang nitipin barang dagangan gitu Pak Ustadz ya. Di sini yang ya. nitipin ini tukang kerupuk Pak Ustadz. Namun setelah nitipin dagangannya, nggak datang-datang lagi nih Pak Ustadz tukang kerupuknya ini. Jadi bingung yang punya warung nih mau bayar hasil penjualannya itu kemana gitu Pak Ustadz. Mau dibayarkan Iya. juga orangnya nggak ada. Nah boleh nggak Pak Ustadz kalau disedekahkan atas nama yang menitipkan barang itu Pak Ustadz, begitu untuk pembayarnya? Ini pertanyaan yang bagus. Emang saya sekaligus jadi pembelajaran bagi kita ini, terutama para pembisnis yang buka warung dan toko ya. Ke depan kalau kita mau pinjam yang namanya kaitan dengan jual beli yang sifatnya tidak cash, itu harus lengkap catatannya. Barangnya, harganya, orangnya, terus identitasnya harus lengkap. Ya, dan tentu harus ada ijab kabul yang lebih bagus itu. Andai kata misalnya kita lupa dan sebagainya dan kemakan dan sebagainya, mohon kiranya saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Kenapa demikian? Kan hak adami ini jangan dianggap sepele. Gitu Kang Gilang. Kalaupun ya semua dosa itu kan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, itu dosa hablum min Allah. Adapun hablum minan nas fa aslihu baina khaikum, nggak bisa dengan melalui taubatan nasuha. Harus ada islah, pernyataan saling meridokan di antara kedua pihak atau semua pihak tersebut. Nah, andai kata ya, ibu sudah berusaha mencari tahu di mana tukang kerupuk teh, gitu. Nah, ketemu juga, ya tentu saja Bu, itu salurkan saja ke Baitul Mal. Baitul Mal, rumah tempat menampung harta kekayaan umat yang nanti digunakan untuk kepentingan umat. Ya Bu ya. Itu. Ke Baitul Mal aja Bu, itu lebih cocok lah. Entah itu ke masjid, ya insya Allah yang pun ada di sini dari Baitul Mal, digunakan untuk kepentingan umat. Insya Allah jadi pahala untuk semua. Terima kasih. Ya. Dari Mbah Ujang di kawasan Cipatik selanjutnya bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana kalau penghasilan istri nih lebih besar dari penghasilan suami begitu Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Itu yang ditanyakan gimana? Hanya itu saja sih Pak Ustadz, tapi mungkin Ya, kejaki teman. ya, tapi mungkin untuk tetap terus berjalan dengan baik-baik saja mungkin gitu Pak Ustadz ya, tanpa Nah, hal-hal itu lain yang Kang Gilang. menjadi masalah Jangan nantinya gitu. mentang-mentang istri lebih besar income-nya, pangkatnya lebih tinggi ketimbang suami, di rumah, pekerjaan, kebiasaan di tempat kerja dibawa ke rumah. Misalnya, ya istrinya kapten, waduh, suaminya kopral. Pral, ambil itu nggak boleh. Cuci itu pral, nggak boleh. Mungkin dapat tugas, dapat dinas itu bisa aja memerintahkan atasan kepada bawahan. Di rumah lain lagi Bu, yang jadi jenderal itu suami. Kalaupun suami kerjanya serabutan, income-nya mungkin lebih kecil daripada istrinya, di rumah itu tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah nyatakan bahwa laki-laki itu pemimpin di atas wanita. Itu ya, tetap seorang istri yang solihah pasti akan tahu diri, tetap berbakti, berkhidmat kepada suaminya. Ya, lagian pula istri itu hati-hati, boleh bekerja harus juga dengan izin sang suami. Dan sudah diizinkan, tetap jangan sampai lantas melalaikan, melupakan tugas beliau sebagai seorang istri di rumah tangganya. Ya, gitu. Terima kasih. Ya. Baik, dari Hani selanjutnya Pak Ustadz bertanya. Begini Pak Ustadz ya, kan katanya kalau ada yang memelihara anjing di rumahnya gitu Pak Ustadz ya, apalagi sampai dia masuk ke dalam rumah, tiduran di kursi yang dipakai, katanya kan malaikat ini tidak akan datang ke rumahnya, sehingga itu menyebabkan akan menutup jalan rizki gitu atau susah rizkinya. Namun Pak Ustadz, mungkin Hani ini melihat kok yang miara anjing juga ini tetap kok rizkinya banyak gitu Pak Ustadz. Namun harta yang dia punya juga itu juga banyak dicuri sama orang lain gitu Pak Ustadz. Nah, itu jawabannya. apakah memang terjadinya pencurian atau kehilangan harta itu dikarenakan karena memelihara binatang ini kah nggak gitu Pak Ustadz? Mungkin begitu maksudnya Pak Ustadz. Ya, ada dua hal yang mesti kita jelaskan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, memelihara anjing itu boleh. Ya boleh.
Ya, dengan catatan anjing itu dipelihara bukan di rumah, di kebun untuk menjaga keamanan atau dilatih untuk berburu. Ya, di dalam hadis Al-Bukhari misalnya, Rasul mengatakan, "Mam amsaka kalban," barang siapa yang memelihara anjing, hati-hati nih. Ya, fa innahu yankusu kulla yaumi min amali qiratun. Maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 kirot. Tuh, malah kita hilang. Illa, kecuali kalba harsin au masyiatin. Anjing penjaga kebun atau anjing yang penjaga binatang ternak atau yang dilatih untuk berburu. Kalau anjing itu ada di rumah, di halaman, hati-hati. Ya. Fa innahu yankushu kulla yawmin min amalihi qiratun. Setiap hari amalnya akan berkurang 1 kirot. Sakirat teh. Dalam bab janaiz sakirat itu sama dengan Jabal Uhud gedenya. Masya Allah. Rugi kita kan? Bagian pula betul, malaikat rahmat tidak akan turun ke rumah. Ya, jangan di rumah jangan ada anjing. Di kebun silahkan untuk menjaga Anda punya ternak binatang ternak, misalnya di kampung-kampung, ya. Atau mungkin menjaga keamanan, tapi tidak di rumah, jauh dari rumah Anda. Itu boleh, atau dilatih untuk berburu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ya. Ibu Agustini Iskandar selanjutnya bertanya Pak Ustadz, apa kiat-kiatnya agar kita selalu istiqomah dalam beribadah tanpa ada unsur riya nih Pak Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Maksud beristiqomah dengan keimanannya. Sekali dia melafalkan la ilaha illallah, akan tetap dia katakan itu kalaupun ya menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Nah, itu istiqomah. Untuk bisa istiqomah seperti itu memang tidak mudah, Kang Gilang. Tidak mudah. Wallahu a'lam, kita juga ya. Seperti istiqomahnya para sahabat dahulu. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, kita banyak thalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan nih Bara Sinta, acara kita tiap sore, sahabat TM, di Alis TM Sinta ini, itu menjadi satu ajang media untuk thalabul ilmi. Ya, karena alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi, kita tidak perlu berangkat kemana-mana, di rumah saja bisa mendengar ilmu. Tapi Anda jangan merasa cukup mendengar di radio saja, nonton di TV saja. Tapi harus sering melangkahkan kaki ke tempat-tempat ilmu, majlis-majlis ilmu. Satu. Yang kedua, harus banyak bergaul dengan sahib-sahib kita yang ahli ibadah. Keimanan lebih baik. Sehingga kalau kita bercampur dengan ahli ilmu, ahli ibadah, insya Allah ngobrolnya akan kemana-mana. Ya, tidak kenal yang hidup, tapi ngobrolnya pun akan berisi dengan keilmuan, motivasi ibadah. Begitu. Di waktu yang sama, kita harus disiplin untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Dan dia ada doa supaya diistiqomahkan dalam keimanan, tidak dibalikkan kepada kemaksiatan, ada di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab. Baik, terima kasih. Terima kasih dari kawasan Sukabumi juga Kang Heru bersama keluarga besar juga di sana hadir menyimak program ini. Kang Heru mah usim turis kieu ya Kang Gilang belum sampai. Iya Pak. Yang bubui-hui. Insyaallah. Ya. Pak Ustadz, saya bertanya juga nih Pak Ustadz. Bagaimana caranya untuk mencegah nafsu atau emosi yang susah gitu Pak Ustadz? Yang bagaimana ya? Atau mungkin cara kita menjaga emosi kita lah, mungkin begitu maksudnya Pak Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang temperamental ini sulit dikendalikan. Dulu pernah ada seorang sahabat menemui Nabi SAW. Ausini ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Faqala Rasul bersabda, la taghdab, tong gede amek. Ausini ya Rasul, beri nasihat yang lainnya Rasulullah. Faqala la taghdab, jangan marah. 3 kali diulang-ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, tong gede amek, tong gede amek, tong gede amek. 3 kali pernyataan Rasul memberikan nasihat dengan kalimat yang sama, jangan marah. Ini artinya menunjukkan bahwa memang menjaga emosi itu bukan hal yang mudah, sesuatu yang sulit. Makanya di Al-Quran surah Al Imran, coba Anda lihat 134,
Orang yang bisa menahan emosi itu dimasukkan ke dalam salah satu karakter orang yang bertakwa. Orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan dicadangkan mereka untuk di penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Waidatil muttaqin. Nah, sulitnya luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya ini? Yang pertama, saya hindari sumber kemarahan itu. Yang menjadi anak marah, hindari, jangan didekati. Ya, jadi kalau ada api sedang menyala, jangan dibanjur ku bensin, tambah gede nanti. Hindari dia. Dan dihindari, jangan didekati sumber kemarahan, berta'awuzlah kepada Allah, berlindunglah pada Allah. Ada dua orang yang sedang berkelahi pada masa Rasul. Oh, saling bentak, saling hampir-hampir mereka saling bunuh. Rasul menyatakan, andai kata mereka berdua yang sedang berkelahi ini mengucapkan kalimat yang aku ucapkan ini, niscaya mereka tidak akan jadi berkelahi. Apa ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marah, ingat itu. Ta'awud. Ya, berlindung pada Allah. Kenapa? Karena kemarahan itu hakikatnya ada syaitan munculnya. Begitu, dan ada doa, mudah-mudahan udah hafal semua ya, Mbak Sinta dan sahabat TM. Ketika kita emosi, bacalah doa ini. Allahumma gfirli zanbi wa'adhil ghaida qalbi wa'ajirni minasyaitan. Baik, itu diantaranya. Baik, melalui teleponnya kita akan coba untuk sapa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ya mangga silakan Pak. Oh baik, nampaknya sambungan ya kurang bagus mungkin. Baik Pak Ujang di Cipatik, terima kasih sudah mencoba untuk menghubungi teleponnya. Kita coba untuk bahas pertanyaan yang lain Pak Ustadz. Ini Bapak Muhammad Maksum bertanya. Ustadz, mau bertanya mengenai dalil atau keterangan ini yang menjelaskan sholat isyraq itu dapat ditemukan di mana gitu Pak Ustadz? Istilah isyraq itu adalah sholat awal waktu duha. Yang sahih itu, ya bukan sholat isyraq gitu, tapi sholat duha, tapi di awal waktu. Ya, karena isyraqnya sendiri, sholat isyraq itu diantaranya berpendapat di sholat habis sholat subuh, berzikir, berdoa, tidak keluar dari masjid, tidak berhadas, tidak terbit matahari, dia sholat rakaat ini 2 rakaat. Maka pahalanya sama dengan haji. Yang dimaksud itu, ternyata itu hadisnya tidak menunjukkan peringkat sahih. Ya, nah, maka yang sahih itu adalah sholat duha yang dimaksud. Kalau Anda yang melakukan sholat duha, di awal waktu duha ketika terbit matahari lebih sedikit, itu silakan. Ya, sholat awabin, ya, sholat orang-orang yang bertobat. Boleh saya lakukan. Rakaat ini minimal 2 rakaat, 4, 6, atau sampai samani rakaatin 8 rakaat. Ya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan Pak Budi Gunawan bertanya Pak Ustadz. Kalau posisi sholat berjamaah ini kalau makmumnya perempuan, posisi berdirinya apa di sebelah kanan atau di sebelah kiri, Pak Ustadz? Ya, posisi makmum dalam sholat berjamaah, mana yang betul itu? Merujuk pada hadis sahih, ya, Ibnu Abbas waktu itu, beliau bercerita bahwa aku pernah sholat pada satu malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di situ ada seorang akhwat juga. Maka di mana ke posisinya? Kalau makmumnya seorang diri, ya tentu saja sesama laki-laki an yaminihi, berdiri sebelah kanan imam. Yang perempuan di mana? Hadis muttafaq alaih dari Anas radhiyallahu an, Anas ya. Qala berkata, sholat Rasulullah SAW, telah sholat Rasulullah SAW, fakumtu ana wa yatimun khalfahu. Aku bersama seorang anak yatim tepat di belakang Nabi SAW. Karena 2 makmumnya. Jadi kalau 2 makmumnya persis di belakang imam. Ini imam. Kalau makmum sendiri an yaminihi di sebelah
kanan imam sejajar. Nah, perempuan di mana? Itu wa Ummu Sulaim khalfana. Ummu Sulaim ada di belakang. Jadi bagi perempuan itu sop yang paling bagus adalah sop yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis Sahih Muslim. Sebaik-baik saf bagi perempuan yang paling belakang makin bagus. Makanya kalau sop laki-laki paling depan laki-laki, orang tua, dewasa, anak kecil kan. Kalau perempuan dibalik, paling depan anak kecil, paling belakang ada ibu-ibu yang sudah sepuh. Begitu ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau misalkan kita berjamaah di rumah dengan istri nih, Pak Ustadz, posisinya di belakang. Istri di belakang kita. Di belakang. Ya? Bukan sejajar ya, bukan sejajar. Kalau posisi kita di belakang. Di belakang. Ya, disesuaikan dengan kondisi rumah ya Kang Ilan ya. Ya kalau rumahnya cukup luas, alhamdulillah. Kalau sempit yang penting posisinya ada di belakang imam. Ya. Baik, dari Ibu Haji Erlinda Umbarwati selanjutnya Pak Ustadz bertanya, kalau orang muslim ini menyumbang ke non-muslim untuk pembangunan tempat ibadahnya, ini boleh nggak Pak Ustadz? Dan bagaimana Pak Ustadz sebaliknya, kalau yang non-muslim ini menyumbang pembangunan sekolah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Dalam Islam itu diatur sedemikian rupa bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim, rahamai bainahum, saling mencintai, termasuk pada mereka yang tidak seakidah dengan kita. Mereka punya hak adami, hak karena tetangga dengan kita, hak kita teman sejawat, ya ukhuwah insaniyah. Tetapi di situ ada beberapa hak yang tidak boleh dilanggar. Apa diantaranya? Dalam urusan akidah. Kalau udah masuk ke dalam masalah-masalah akidah, masalah ibadah, Al-Quran menyatakan lakum dinukum waliyadin. Agama Anda untuk Anda, agamaku untukku. Jadi nggak boleh ikut campur. Membangun perumahan, rumah peribadahan, nggak boleh ikut campur. Ya, lagi ikut ritualnya nggak boleh. Dan mereka pun demikian. Ya, ketika mereka akan bantu bangunan masjid misalnya, ya selalu aja untuk kepentingan umum, misalnya bikin jalan lah, bikin toilet dan sebagainya. Masjid itu sendiri agama masjidu usisa ala taqwa, harus didirikan atas dasar ketakwaan. Di sini barangkali perlu kita lebih detail lagi menjelaskan pada umat apa itu bentuk toleransi itu. Toleransi itu bukan berarti mencampur adukan dalam bab-bab akidah ibadah. Toleransi itu kita saling hormat menghormati sebatas dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ada masalah-masalah ibadah masing-masing, ya, berikan kebebasan, keluasan untuk melakukan keyakinannya, ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh ikut campur di dalamnya. Begitu. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi dari Ibu Suryati di kawasan Purbalingga, Pak Ustadz bertanya. Purbalingga itu Jawa Timur ya? Ya mungkin. Masya Allah, luar biasa. Silakan Bu Purbawati, silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apabila mungkin ini seorang wanita yang sudah menikah atau bahkan mungkin sekarang sudah bercerai Pak Ustadz ya. Namun ini juga mungkin suka nggak mau ngasih uang untuk ke orang tua gitu Pak Ustadz, dia mungkin kurang lebih seperti itu. Nah ini bagaimana sikap seorang anak itu seharusnya kepada orang tua gitu mungkin begitu Pak Ustadz? Iya, dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 23 Allah Azza wa Jalla wanti-wanti bagaimana seharusnya sikap seorang anak kepada orang tuanya. Apakah dia single, apakah dia punya suami, apakah punya istri, ketika dia posisi sebagai anak pada orang tuanya, Allah menyatakan wabil walidaini ihsan. Hendaklah dia berbuat baik dan sebaik-baiknya kepada kedua ibu bapak. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan. Apalagi kalau salah satu di antara keduanya sudah sepuh, bahkan kedua-duanya sudah sepuh, sudah pikun. Maka janganlah kau mengatakan, apalagi menghardiknya, membentaknya. Namun seyogianya, waqul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka berdua, ucapan yang mulia. Ya, ingat bahwa kita lahir tanpa orang tua nggak mungkin. Orang tua lah yang jasanya luar biasa, mengandung kita, melahirkan kita, mendidik dan sebagainya.
Kalaupun mungkin ada seorang anak yang baktinya luar biasa pada orang tuanya, tetap tidak mungkin bisa membayar kebaikan orang tua kepada dirinya. Ya, satu lagi, Rasul mengingatkan kita, ridullah fi ridul walidaini wa syuhtullah fi syuhtil walidaini. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Baliknya, murkanya Allah pun tergantung pada murkanya orang tua. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, hidup ini ingin berkah, ya, sehat dan sebagainya, ada dalam keridhaan Allah, maka rebutlah, raihlah keridhaan orang tua kepada kita dengan cara tadi, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita kepada orang tua kita. Ya, baik, terima kasih. Ya, dan nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir yang sempat kita bahas sore hari ini. Masya Allah, terima kasih Kang Gilang ya, sahabat Yalis TM Baraya Sinta, luar biasa, alhamdulillah, terima kasih. Juga tak lupa kami berikan banyak terima kasih pada para mewakif yang telah ikut serta membantu membebaskan lahan wakaf untuk pengurus masjid di At-Taqwa Kebon Kopi. Allahumma sholli alaihi. Anda ingin ikut wakaf juga bisa kontak ke WA center kami, yaitu 08 0815 609 6268. Saya ulangi 0815 609 6268. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan besok kita akan jumpa lagi di acara yang sama 97,2 Sinta FM Bandung dan juga TV DM streaming dan radio DM streaming. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Yalis DM Sinta, terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Dan juga tidak lupa juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok kembali program ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Terima kasih divisi program juga rekan-rekan yang sedang bertugas. Ada Kang Yana, Kang Dodi WG juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.